Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Harap kalian semua dalam sehat walafiat. This is the second meeting for us and we still discuss about biography text. Jadi ini pertemuan yang kedua dan masih tetap membahas tentang teks biografi. Let's get started. Ini kompetensi dasarnya, kalian bisa baca. Jadi kalian dituntut untuk bisa memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya secara benar dan sesuai konteks. Nah, this is tujuan pembelajaran. Yang terakhir dari 1, 2, 3, dan 4, yang keempat, kalian bisa fokus number 4. Siswa diharapkan mampu menyusun teks biografi secara benar dan sesuai konteks. Jadi nanti di akhir kalian harus mampu membuat teks biografi secara benar dan sesuai konteks. Pikir nggak usah kita putar ya. Ini lagunya Aisyah. Pasti semua sudah hafal toh? Nah, this is raising question atau stimulating questions, sama dengan pertanyaan stimulasi. Who is she? Siapa itu Aisyah? When, where she was born? Kapan dan di mana dia lahir? Did she have siblings? Apakah dia punya saudara kandung? Who are her parents? Siapa orang tuanya? What is she famous for? Dia terkenal untuk siapa? And then, what is her great contribution? Apa kontribusi terbesarnya dan sebagainya. Nah, this is a paragraph for Aisyah. Ini ada paragraf pertama, jadi saya tidak usah dulu perlihatkan bahasa Indonesianya. Coba kita baca dulu. Aisyah, mother of Muslim believers. Aisyah adalah ibu dari kepercayaan orang Muslim. The first paragraph pertama. One of the wives of Prophet Muhammad, Aisyah bin Abi Bakar. Jadi artinya apa kira-kira? One of the wives. Salah satu dari Prophet Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Aisyah bin Abi Bakar. Aisyah binti Abu Bakar ya. Is known as the beloved wife of the Prophet who led society in religious and political matters as the closest witness of the revelations. She was born in, dia lahir di tahun 613, 3 years after Muhammad received the initial revelation of the Quran. Jadi dia lahir setelah 3 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. As the daughter of Abi Bakar, sebagai anak perempuan dari Abu Bakar, Muhammad's closest friend. Abu Bakar adalah teman terdekat dari Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah teman terdekat dari Nabi Muhammad. Her mother Ruman was from the Bani Khanate tribe of Mecca. I don't know. Coba kita apa sih artinya? Yang terakhir. Nah, ini dia yang di bawah ini. Ummi Ruman seorang keturunan Kenane, sebuah suku di Mekah. Oh ya. Okay, that's the first paragraph pertama. Kita move to paragraph kedua. The Quran describe the wives of Prophet Muhammad as the mothers of the believers. Jadi Al-Quran mendeskripsikan bahwa istri dari Nabi Muhammad sebagai mothers of the believers. Ibu dari kepercayaannya. Ibu dari kepercayaan umat Muslim. This has two meanings. One is that nobody could marry any of them after the Prophet. Salah satunya adalah nobody,
tidak ada could marry, tidak ada yang bisa menikahi salah satu di antara mereka after the prophet, setelah Nabi. The second meaning, which is also explained in some other lines of the Quran, is that the wives of Muhammad were not like other women. Jadi menjelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka berbeda, tidak seperti perempuan pada umumnya, and would be double awarded or punished for their good or bad deeds. Coba kita lihat. Al-Quran menyatakan bahwa para istri Nabi Muhammad adalah ibunda umat. Ibunda ya. Yang berarti bahwa pertama tak ada yang boleh menikahinya setelah Nabi, dan kedua seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu istri Nabi tidak sama dengan wanita lain yang akan diganjar berlipat jika melakukan kebaikan maupun kejahatan. Oke, jadi ini paragraf keduanya. Dan ini the last paragraf ketiganya. Aisyah was also a religious leader. Women always asked her what to do or what the Prophet did in his life. Umar Ibnu Al-Khattab also asked her advice, especially for women's matters. Jadi kita lihat langsung ke bahasa Indonesianya. Aisyah juga seorang pemimpin yang soleha. Para wanita selalu bertanya pada beliau, apa yang harus mereka kerjakan atau apa yang Rasul kerjakan selama hidupnya. Umar bin Khattab pun tak luput bertanya pada Sayyidina, terutama untuk persoalan perempuan. Aisyah mengetahui Al-Quran dan Sunnah, perkataan dan perbuatan Nabi dengan sangat baik. Beliau sangat cerdas dengan ingatan yang sangat kuat serta penilaian yang tajam. Oke, Sayyidah pun terlibat aktif dalam bidang agama dan politik. Oke, nah, why we choose, misalkan kenapa orang bahas tentang Aisyah? The basic reason, alasan yang utama adalah the first is kagum. Jadi dia karena kagum. Jadi dasar utama orang menulis tentang riwayat hidup yang pertama karena kagum. And then karena kagumnya mereka ingin kenal atau mengetahui. Nah, ingin kenal mengetahui ini terbagi 3. Kita mau tahu mulai dari masa kecilnya, perjalanan hidupnya, dan kesuksesan dan hambatan. Nah, dari ketiga ini orang akan terinspirasi akhirnya membuat biography text. Nah, di sini ada definitionnya. Biography text berisi entails basic facts atau fakta-fakta umum such as childhood, masa kecilnya, education, pendidikan, karir, relationship, hubungannya, family and death, keluarga dan meninggalnya. Provides a life story of subject, menyediakan cerita hidup dari tokoh tersebut, highlighting different aspect of her life. Jadi highlighting itu maksudnya menggarisbawahi atau memperlihatkan apa aspek yang berbeda dari hidupnya dengan orang lain. Narrates the life story of person as written by another person or writer. Jadi kita menjelaskan kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Jadi riwayat hidup dari Aisyah ini yang tulisnya bukan Aisyah tapi other person, orang lain atau penulis. Tells about the achievement or contribution of the person. Jadi menceritakan tentang pencapaiannya dan kontribusinya. Nah, dari biography text kita diwajibkan untuk mengetahui apa social functionnya, generic structure, and language features. Nah, ini untuk social functionnya untuk biography text.
to provide details regarding the life of person or thing in entertaining but informative manner. Teks recount biografi bertujuan untuk memberikan informasi menarik seolah-olah nyata tentang perjalanan hidup seseorang. Jadi sebentar kalau disuruh buat biografi teks, yang kalian mesti buat cerita tersebut seolah-olah nyata. Jadi kenapa dikatakan seolah-olah nyata? Karena kan tokohnya sudah meninggal. Jadi kita harus buat ceritanya seolah-olah kita lihat tokoh tersebut. Nah, kontribusi mereka terhadap masyarakat serta capaian-capaian serta prestasi yang telah mereka peroleh sehingga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, oke, ini kita lihat. Tadi kan ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Kemudian dibahas di sini social functionnya. Apa sih social function dari paragraf Aisyah tersebut? To tell the life story of Aisyah, the mother of Muslim believers. Untuk menceritakan kehidupan dari Aisyah, ibunda dari umat Muslim. Nah, itu social functionnya. Nah, next ada generic structure. Generic structure itu adalah susunan dari paragraf tersebut. Jadi ada orientation, events, and reorientation. Nah, kita akan bahas apa itu orientation. Nah, orientation it is the opening paragraph. Jadi orientasi itu adalah paragraf pembuka. Gives the reader the background information of the person. Memberikan pembaca informasi, latar belakang informasi dari seseorang. Jadi, apa di mana kira-kira orientationnya dari Aisyah tersebut? Kalau di sini contoh dari B.J. Habibie. Jadi, kalau untuk Aisyah kita lihat dulu tadi Aisyah. Nah, yang mana kira-kira orientationnya otomatis ini. Nah, ini yang saya tandai ya. One of the wives of Prophet Muhammad. That's we call orientation atau paragraf pembuka. And then yang second, events. What is events? Kita lihat. Nah, di sini ada contoh dari B.J. Habibie, tapi kita fokus ke Aisyah dulu. In events should be chronological order. Jadi events katanya itu adalah mesti berisi cerita kronologikalnya. Kronologi hidupnya tentang Aisyah. Events adalah serangkaian kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh. Ya, yang biasanya berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa. Kita move to Aisyah. Oke. Nah, coba kita ke paragraf kedua. The Quran describe the wives of Prophet Muhammad, the mothers of believers. This has two meaning. Nobody could marry of them. Nah, jadi kalau di cerita dari Aisyah ini untuk eventsnya bisa mulai dari paragraf kedua hingga ketiga, atas-atasnya itu Aisyah was also religious leader, itu masih dikategorikan events ya, karena dia membahas tentang peristiwa atau apa yang dialami selama hidupnya Aisyah. And then yang ketiga ada reorientation. What is reorientation? Kita move ke slide apa sih penjelasan tentang reorientation. Nah, kalau ini tadi contoh orientationnya paragraf pertama, eventsnya ternyata ada banyak paragraf di sini masuk events. And then reorientation atau closing, it consists of conclusion or a comment or the writer. Jadi reorientation itu cari paragraf yang isinya adalah komentar dari si penulis. Tell about the achievement or contribution of the person. Oh, jadi berisi juga tentang pencapaian atau kontribusi dari seseorang tersebut, dari tokoh tersebut. Contohnya adalah reorientation adalah pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan atau
Dia jelaskan bahwa jika penulis tidak menceritakan adalah bukan perkara yang penting. Artinya orientasi itu adalah penutup. Kalau di Aisyah kita lihat paragraf terakhirnya. Nah, ini kayaknya kita bisa bahas mulai dari sini. Besides, she became one of the wise people within the Muslim community after the Prophet death. Jadi ini bisa masuk dalam kategori reorientation. Karena ini masuk dalam kategori kontribusinya selama hidup. Ya. Oke, itu tadi generic structure-nya. Jadi mesti kalau buat biography text itu harus ada generic structure-nya, mulai dari tadi apa? Orientation, events, and reorientation. Oke, ini contoh dari Najwa Shihab. Jadi ini yang bibliografi, bukan lagi biografi. Contoh dari Najwa Shihab. A little bit clear now, right? Apakah sekarang sudah jelas? Dari contoh biografi teks, apa kita sudah bisa buat salah satu dari biografi teks? Nah, di sini ada biografi teks, language feature atau ketatabahasaan. Kita akan fokus nanti ya untuk ketatabahasaannya. Nah, listen. Silahkan buat biography text. Jadi saya akan perlihatkan contohnya bagaimana yang akan dibuat seperti ini. Kita akan fokus. Coba saya lihat dulu, buka. Oh ya, sorry. Saya belum buka. Yes, like this. Ya, kita akan buat seperti ini. Nah, kalau contoh Jackie Robinson. Penilaiannya adalah desain dari biography text tersebut, and then generic structure-nya atau struktur paragrafnya, apakah sudah ada orientation-nya, events-nya, and reorientation-nya. Jadi ada macam penilaian. Desain itu sendiri, and then ini isi dari teks tersebut. Ini contoh Jackie Robinson. Berikutnya ini ada siapa sih ini? Iwan Fals ya. During the New Order, many events scheduled concert Iwan prohibited and cancelled by the government because the lyrics of the song is critical. Oh iya, ini waktu era baru sempat dulu Iwan Fals itu di cancel konsernya kemana-mana karena lirik dari lagunya yang kontroversial ya. Nah, ini juga salah satu contoh. Jadi ini yang dibahas tentang Iwan Fals. Next, di sini juga ada April Grayman. Jadi ada biography, journey, awards. Tapi ini tidak terlalu lebih ke paragraf biografi teks ya. Kalian buat yang lebih kayak Jackie Robinson tadi seperti ini. Jadi kalian desain, pilih foto-foto terbaiknya dan didesain backgroundnya sebaik mungkin. Jadi ini tugasnya bukan di print out ya, dikirim dalam bentuk file JPG atau PDF. PDF atau JPG. Yang terbaik akan saya kirim ke grup sekolah ya. Kalau perlu di websitenya. Jadi jangan lupa kasih tulis nama kalian kecil-kecil di bawah atas nama siapa, misalkan kayak ini Jackie Robinson. Bisa di atas ujung sini atau bawah ujung sini. Ya. Ditulis namanya. Contoh misalkan siapa? Mumun Tanwir 12 TKJ 3. Oke, understand? Nah, sekarang saya akan bahas tentang bentuk tokoh yang dipilih khusus for Indonesian famous. Jadi untuk fokusnya kita ke orang-orang yang terkenal di Indonesia. Jangan di luar negeri, nanti orang tidak paham siapa sih. Jadi kita fokus ke tokoh Indonesia ya. Boleh juga bukan tokoh asal terkenal.
mau itu artis, mau apa yang sudah meninggal. Jadi bahas yang sudah meninggal siapa. Kalau misalkan agak sulit untuk mencari tokoh yang terkenal dan sudah meninggal, boleh tokoh yang masih hidup. Oke. Usahakan jangan ada yang sama, apalagi sama desainnya. Oke. Jadi silakan dikirim di pojok belajar. Dan jangan lupa absennya ya. Absennya itu dia mulai dari pukul 8 sampai pukul 10. Lewat dari itu kita tidak bisa absennya atau dianggap alfa. Oke. Silahkan dikerjakan. Waktu untuk pengerjaannya ini seminggu. Usahakan jangan sampai deadline biar tidak ada keterangan terlambatnya. Thank you very much for today. Have a great day. Semangat ya. Semoga kalian setelah ini bisa buat koran atau apa karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Ya, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.